tahu nih waktunya pulang kita nih. Nah ini hanya sementara gitu. Waktunya pulang kita pulang, nggak takut, nggak ragu-ragu, nggak berat gitu. Terus yang kedua Bu, contoh yang kedua, yang pertama apa? Karena kita terlalu mencintai sesuatu terlalu berlebihan. Lalu yang kedua yaitu karena bekal kita itu nggak cukup Bu. Bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak cukup gitu. Udah kita pikirin aja kan, perkara di jalan, pulang jadi berat. Kalau bahasa kata orang ini, agak bawa bekal pulang, kan enak gitu. Ini belum bekal punya, makanya pulang kan enak namanya Bu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang tidak sholat terus dia meninggal, jangan disolati. Imam Syafi'i ya bahasanya. Menurut Imam Syafi'i seperti itu. Ketika ada orang yang meninggal tapi dia nggak pernah sholat tuh, Imam Syafi'i nggak mau sholat itu. Karena kenapa? Gitu. Imam Syafi'i nggak mau sholat itu. Karena begini, orang yang tidak sahur itu masih tidak dikatakan Islam. Orang yang tidak haji itu masih bisa dikatakan tidak Islam. Orang yang nggak bayar zakat itu masih dikatakan tidak Islam. Tetapi ketika tidak sholat dikatakan kafir. Kenapa? Karena sholat itu adalah puncak penghambaan diri kita, deklarasi kita bahwasanya kita ini seorang hamba. Jadi ketika sholat itu kita tuh menyatakan diri kita bahwa kita ini hamba gitu. Allah itu Tuhan. Orang sahur tidak sepenuhnya menghambakan diri Bu. Kenapa? Karena ketika sahur dia masih bisa jualan, bekerja, beraktivitas yang lain. Orang tahu masih bisa hiburan, ya, bisa dengar musik, mungkin bisa gitar gede kayak kita gitu. Itu orang tahu. Belum total dia menghambakan diri gitu. Orang haji juga masih bisa dia berkegiatan gitu. Walaupun beribadah, dia bisa jalan-jalan, bisa jalan sama istrinya gitu. Ketika haji kita juga bisa berniaga juga gitu. Nah ketika berzakat pun kita boleh sambil berbisnis, melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Namun ketika sholat semua kegiatan duniawi itu harus dihentikan. Kata Allah, para hambaku, aku Tuhanku, kata Allah seperti itu. Lahir batin kita semua itu kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat itu. Jadi sholat itu nggak boleh melakukan kegiatan lain. Coba ibu, lagi sholat disuruh ke pasar, nggak mau kan lagi sholat. Tapi kalau diajakkan bisa sekalian ke pasar lewat. Coba sholat udah fokus sama ibadah sholatnya. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi bahwasanya orang yang nggak sholat itu dikatakan kafir. Kenapa? Disitulah puncak pengakuan kita kepada Allah bahwa kita itu seorang hamba, gitu. Allah itu sebagai Tuhan. Maka dari itu semua kita selaku hamba yang merasa mengaku hamba umatnya dari Muhammad harus mempersiapkan gitu segala bekal yang akan kita bawa nanti ketika kita pulang. Ketika kita pulang mudik ini kita masih bekal kita persiapin ya, mungkin kita bawa badan kan. Ya minimal kita bawa duit lah gitu. Kalau punya bawa jinjingan minimal kita bawa duit gitu kan. Itu bekal gitu. Tapi kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membawa apa-apa, tidak membawa bekal yang kita bawa. Ya
konsekuensinya seperti tadi gitu. Kita akan merasa berat gitu. Takut gitu. Maka dari itu jangan berani-beraninya kita bawa bekal buat pulang. Kalau bekal kita cukup, ketika kita pulang pun menyenangkan gitu, happy gitu. Yuk pulang yuk. Belum bawa bekal. Tapi ketika kita punya bekal yang cukup, diajak pulang, ayo gitu. Nah, tadinya mau dituntut malah lari duluan gitu, karena udah siap mempersiapkan diri untuk pulang. Hadirin sidang tarawih rahimahullah, banyak sekali contoh perbekalan yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Satu contoh yang saya bawakan tadi yaitu salat gitu. Karena salat itu merupakan yang agama gitu. Banyak ulama yang mengapa namanya ya, contohkan gitu atau apa disebutnya ya. Jadi ibaratnya begini, walaupun Islam itu 5. Yang pertama syahadat, ya. Yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima pergi haji jika mampu. Silakan Bu. Tuh, kita ibaratnya ini agama nih. Rukun Islam itu ada 5, ya kan? Ketika sebagai Islam itu agama kita kuat gitu. Tetapi ketika kita tidak berhaji, karena ketidakmampuan kita dalam ekonomi dan fisik, masih baik-baik saja agama kita Bu, ya? Ketika kita tidak saum, karena kita sakit atau uzur atau hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat, masih aman Bu. Ketika kita tidak zakat, karena kita memang tidak mampu, kita orang yang harus menerima zakat, masih aman agama kita Bu. Ya kan? Masih aman, maaf. 3. Tidak haji, tidak puasa, tidak zakat. Tetapi ketika tidak sholat Bu, rusak agama kita. Itu ilustrasi, banyak ulama yang menampilkan ilustrasi seperti ini. Tapi ketika sholat kita tidak benar berasakan, maka agama kita rusak. Ini nggak mungkin nih. Zakatnya bagus, saumnya bagus, hajinya berkali-kali, tapi sholatnya kan nggak berkali-kali, nggak nyampe gitu kan, seperti itu. Hadirin sidang tarawih rahimahullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi ikhwan sekalian. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah karena apa saya selaku hamba yang dolim. Ditutup saja dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqul minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.